Kalau sedekah membuat miskin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah menyuruh kita untuk melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat rezeki yang tidak pernah berhenti. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Saudara pintu hikmah yang dirahmati Allah, di antara ujian terbesar dalam hidup adalah ketika kita diminta mengeluarkan sebagian harta yang telah susah payah kita cari. Tidak mudah, karena manusia memang mencintai harta. Tetapi justru disitulah Allah menguji keimanan kita. Apakah kita lebih percaya kepada isi dompet, ataukah lebih percaya kepada janji Allah? Saudaraku yang dirahmati Allah, Ustadz Abdul Somad dalam banyak ceramahnya sering mengingatkan bahwa sedekah bukan hanya ibadah sosial, tetapi bukti keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara A'agim sering mengingatkan bahwa harta yang dikeluarkan di jalan Allah bukanlah harta yang hilang. Justru itulah harta yang benar-benar menjadi milik kita di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sedekah tidak mengurangi harta. Hadis ini bukan sekedar motivasi, tetapi janji dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin secara hitungan manusia, uang kita berkurang, namun Allah mampu menggantinya dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa melalui kesehatan, bisa melalui kemudahan usaha, bisa melalui pelanggan yang bertambah, bisa melalui musibah yang Allah jauhkan, atau bisa disebut dengan menolak balai. Karena keberkahan tidak selalu terlihat dalam bentuk uang yang bertambah. Kadang keberkahan hadir dalam bentuk pengeluaran yang Allah cegah. Kalau sakit, pengeluaran kita dicegah untuk berobat dan juga untuk menambah rezeki. Ketika kita kerja, kalau sakit, kita tidak akan bisa bekerja lagi, atau bisa izin kerja dan lain hal. Jadi kesehatan adalah salah satu rezeki yang paling kita nikmati, tapi paling kita tidak menyadarinya. Ada suatu kisah inspiratif. Seorang penjual gorengan di sebuah kampung. Keuntungannya tidak seberapa. Setiap sore sebelum pulang, ia mempunyai kebiasaan yang unik. Ia selalu menyisihkan beberapa bungkus gorengan untuk dibagikan kepada anak-anak yatim dan orang tua yang tinggal sendirian. Suatu hari istrinya berkata, "Penghasilan kita pas-pasan, kenapa masih bersedekah setiap hari?" Beliau tersenyum sambil berkata, "Aku tidak takut miskin karena bersedekah. Yang aku takutkan adalah kehilangan keberkahan." Beberapa tahun kemudian, usahanya berkembang. Ia mampu membuka warung makan yang sederhana. Ketika ditanya apa rahasia kesuksesannya, ia menjawab, "Aku tidak tahu apakah ini karena sedekah, tapi aku yakin Allah tidak pernah mengingkari janjinya."
Sejak dulu sampai sekarang, kebiasaan bersedekah itu tidak pernah ia tinggalkan. Karena baginya, sedekah bukan tentang besar atau kecilnya, tapi tentang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki kita yang sudah kita dapatkan. Saudara pintu hikmah yang dirahmati Allah, kalau sore ini Allah masih memberikan kita rezeki, biasakan jangan pulang dengan tangan yang hanya menggenggam. Pulanglah dengan tangan yang juga mampu untuk memberi. Tidak harus jutaan rupiah, tidak harus menunggu kaya raya. Kalau hanya mampu memberi 5.000 rupiah, lakukanlah. Kalau hanya mampu membelikan air minum untuk orang yang kehausan, lakukanlah. Kalau hanya mampu memberikan makanan kepada tetangga, lakukanlah. Karena Allah melihat keikhlasan, bukan dari banyaknya yang kita berikan, tapi dari keikhlasan yang kita berikan. Sebelum bersedekah, jangan lupa untuk memohon keberkahan dengan membaca doa ini. Setelah bersedekah, jangan langsung berharap balasan dari manusia. Niatkan hanya karena Allah, sebagaimana sering dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat. Amal yang paling bernilai adalah amal yang ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tutuplah sore hari itu dengan memperbanyak hamdalah, karena di waktu sore kita sudah selesai bekerja, sudah mendapatkan upah kerja, dan sudah diberikan rezeki yang sangat banyak, mulai dari kesehatan, uang, keberkahan, dan masih banyak lagi hal yang harus kita syukuri. Makanya harus memperbanyak hamdalah. Biasakanlah memuji Allah atas rezeki hari itu, karena hati yang pandai bersyukur akan lebih mudah merasakan kecukupan. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah menunggu kaya raya untuk bersedekah, karena belum tentu ketika kita kaya menjadi lebih dermawan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang ringan tangan dalam bersedekah, melapangkan pintu rezeki kita, menjaga usaha kita dari kerugian, memberkahi harta yang kita miliki, serta menjadikan keluarga kita hidup dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.